Halo teman-teman, salam sehat dan produktif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses pengurusan sertifikat baru karena jual beli. Oke, pembahasannya kita akan masuk pada pertama, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kedua, bagaimana kegiatan di kantor pertanahan. Dan ketiga, kita akan menghitung biaya-biayanya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk belajar ya teman-teman. Jadi jika ada yang salah atau kurang lengkap dalam pembahasan video ini, sekali lagi saya mohon untuk dikoreksi pada kolom komentar agar bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan teman-teman lain yang menyimak video ini. Oke, kita langsung saja ya. Contoh kasusnya yaitu sebuah tanah sertifikat hak milik nomor 115 di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, seluas 500 meter persegi, dimiliki oleh suami istri Tuan A dan Nyonya B sejak tahun 1980. Pada 15 Agustus 1985, objek tanah tersebut dibeli oleh Nyonya P dan anaknya Tuan Ki. Pada tanggal 20 Juli 2019, Nyonya P dan Tuan Ki ingin menjual tanah tersebut kepada suami istri Tuan M dan Nyonya N dengan datang ke notaris untuk membuat PPJB. Nilai yang dibayarkan untuk DP yaitu 300 juta. Total nilai jual beli tanah tersebut yaitu 3 miliar. Akan dibayarkan setelah sertifikat dibalik nama. Atas nama Nyonya P dan Tuan Ki. NJOP tahun 2019 Rp 5 juta per meter persegi. Pembahasannya yaitu 1. Apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran AJB 15 Agustus 1985, yaitu untuk balik nama sertifikat HM atas nama Nyonya P dan Tuan Ki. 2. Apa saja dokumen yang harus disiapkan sebelum pembuatan akta jual beli 17 September 2019 dan hitung pajak yang harus dibayarkan. 3. Kegiatan Kepala Kantor Pertanahan, yaitu untuk menyelesaikan sertifikat, serta hitung berapa biaya yang harus dibayarkan. Pertama, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pendaftaran AJB 15 Agustus 1985 atau balik nama sertifikat hak milik atas nama Nyonya P dan Tuan Ki. Dokumen pertama, identitas penjual yang berupa KTP, akta nikah, KK, NPWP Tuan A dan Nyonya B. Kedua, identitas pembeli, KTP, KK, dan NPWP Nyonya P dan anaknya Tuan Ki. 3. Sertifikat hak milik nomor 105 Rawamangun atas nama Tuan A dan Nyonya B. Dokumen keempat, akta jual beli dari penjual Tuan A dan Nyonya B kepada pembeli Nyonya P dan anaknya Tuan Ki. Dokumen kelima, surat keterangan riwayat tanah. Dokumen keenam, surat keterangan penguasaan fisik tanah. Dokumen ketujuh, surat keterangan tanah tidak bersengketa. Dokumen ke-8, bukti pembayaran PBB. Dokumen ke-9, bukti pembayaran BPHTB penjual. Dokumen ke-10, bukti pembayaran PPH pembeli. Dokumen ke-11, bukti pembayaran PNBP. Dokumen ke-12, advice planning. Dokumen ke-13, surat kuasa kepada PPAT. Dokumen ke-14, surat pengantar dari PPAT. Dokumen ke-15, surat permohonan atau formulir balik nama. 2. Dokumen-dokumen sebelum AJB 17 September 2019 dan pajaknya. 1. Identitas penjual, yaitu berupa KTP, KK, dan NPWP Nyonya P dan anaknya Tuan Ki. 2. Identitas pembeli, yaitu KTP, akta nikah, KK, dan NPWP suami istri, Tuan M dan Nyonya N. 3. Sertifikat hak milik nomor 105 Rawamangun atas nama Nyonya P dan anaknya Tuan Ki. 4. Akta jual beli Tuan A dan Nyonya B dengan Nyonya P dan Tuan Ki. 5. Surat keterangan riwayat tanah. 6. Surat keterangan penguasaan fisik tanah. 7. Surat keterangan tanah tidak bersengketa. 8. Bukti pembayaran PBB. 9. Bukti pembayaran BPHTB. 10. Bukti pembayaran PPH. 11. Bukti pembayaran PNBP. Dan 12. Advice planning. Berikut pajak-pajak yang harus dibayarkan. BPHTB jual beli dibayarkan sebelum akta jual beli ditandatangani. Rumusnya sebagai berikut. Luas tanah kali NJOP dikurang NPOP-TKP kali 5%. Luas tanah di sini adalah 500 meter persegi dikali NJOP 5 juta dikurang 80 juta
kali 5%. Sama dengan 2.420 juta kali 5% sama dengan 121 juta. Atau harga transaksi dikurangi NPOP-TKP kali 5%, yaitu 3 miliar dikurang 80 juta kali 5%. Sama dengan 2.920 juta kali 5%. Sama dengan hasilnya 146 juta. Berikutnya adalah PPh yang harus dibayarkan. PPh dibayarkan sebelum akta jual beli ditandatangani. Rumusnya adalah luas tanah kali NJOP kali 2,5%. Sama dengan luas tanahnya adalah 500 meter persegi dikali 5 juta kali 2,5%. Sama dengan 2.500.000 juta kali 2,5%. Hasilnya sama dengan Rp 62.500.000. Atau harga transaksi kali 2,5% sama dengan 3 miliar dikali 2,5% sama dengan Rp 75 juta rupiah. Berikutnya adalah PNBP. PNBP dibayarkan saat pengajuan balik nama. Rumusnya adalah 1/1000 kali luas tanah kali NJOP tambah 50.000 sama dengan 1/1000 kali 500 meter persegi kali 5 juta tambah 50.000 sama dengan 1/1000 kali 2,5 miliar tambah 50.000 sama dengan 2.500.000 tambah 50.000. Hasilnya adalah 2.550.000 atau 1/1000 kali harga transaksi tambah 50.000 sama dengan 1/1000 kali 3 miliar tambah 50.000 sama dengan 3.050.000. Bagian ketiga, kegiatan Kepala Kantor Pertanahan. 1. Setelah semua dokumen permohonan diberikan oleh PPAT selaku kuasa dari pemegang hak, Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dokumen dan memberikan tanda terima. Pasal 103 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. 2. Pencatatan peralihan hak di buku tanah, sertifikat, dan daftar-daftar. Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. 3. Nama pemegang hak lama, yaitu Nyonya P dan Tuan Ki, dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. 4. Nama pemegang hak baru, yaitu Tuan M dan Nyonya N, ditulis pada kolom atau daftar yang ada pada buku tanah dengan dibubuhi tanggal, paraf Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap kantor pertanahan setempat. 5. Kegiatan nomor 3 dan 4 dilakukan juga pada perubahan sertifikat dan daftar-daftar yang memuat nama pemegang hak lama. 6. Nomor hak dan identitas tanah yang dialihkan dicoret dari daftar nama pemegang hak lama, dan nomor hak dan identitas dituliskan dalam daftar nama pemegang hak baru. 7. Apabila pemegang hak lebih dari satu orang, maka tanah menjadi harta bersama dan masing-masing diberikan daftar nama dan di bawah nomor hak diberi garis bawah bertinta hitam. Pasal 105 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. 8. Apabila peralihan hak hanya sebagian, maka dituliskan bagian dari pemegang hak lama setelah nama dan nama pemegang hak baru dituliskan di bagian halaman perubahan beserta bagiannya. 9. Sertifikat hak yang dialihkan diberikan kepada pemegang hak baru atau kuasanya. Pasal 104 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Berikut biaya-biayanya. 1. Biaya cek sertifikat Rp 100.000. 2. Biaya SK 59 Rp 100.000. 3. Biaya validasi pajak Rp 200.000. 4. Biaya akta jual beli atau AJB 1% kali 3 miliar atau harga transaksi sama dengan Rp 30 juta. 5. Biaya balik nama atau BBN sama dengan Rp 750.000. 6. Biaya jasa notaris 1% kali 3 miliar sama dengan Rp 30 juta. Untuk biaya AJB dan jasa notaris adalah hitungan tertinggi untuk pembayaran jasa tersebut. Tetapi pada umumnya AJB dan jasa notaris bisa dinegosiasikan, tergantung kesepakatan notaris dan PPAT dengan klien. Sekian video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe.
Dan jika teman-teman ingin memberikan kritik atau saran, silakan ketik pada kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.